Halo, kembali lagi di podcast The Plovers. Malam ini kita kedatangan tamu, tapi sore ini kita kedatangan tamu dari Mas Tama dan Mas Irza. Oke. Kemarin kita judulnya mau undang Mas Tama dari aksi sosial lingkungan, tapi ternyata karena tadi di belakang sosial lingkungan itu udah banyak anak-anaknya yang mau buat gerakan sendiri. Kita akan bahasnya namanya produknya apa, Mas? Komunitas Ruang Belajar. Oke. Ruang Belajar. Ruang Belajar itu apa, Mas? Ruang Belajar itu adalah wadah untuk menerima anak-anak yang membutuhkan bantuan pembelajaran gitu, karena kebetulan target saya itu adalah orang-orang desa, dan kemarin saya sempat survei sama orang-orang desa. Ternyata anak-anak SD terutama ketika pandemi itu mereka banyak sekali ketinggalan materi-materi tersebut gitu. Jadi kita memberikan solusi untuk anak-anak tersebut, muncullah ruang belajar gitu. Oke. Itu desa mana, Mas, yang digarap sekarang? Alhamdulillah ini baru berjalan di Desa Plupuh, dan mungkin di lain waktu mungkin kita akan buka di desa-desa lain gitu. Oke. Itu ruang belajar jadi pendampingan belajar atau itu bimbel atau gimana, Mas? Sekarang baru bimbel. Bimbingan belajar. Untuk kedepannya juga nanti kita akan mengadakan event-event juga, event-event di luar bimbingan belajar. Kita juga pengen ngadain event kajian akbar, kita juga pengen ngadain event memberantas orang-orang yang buta huruf Al-Quran. Jadi orang-orang buta Al-Quran diberantas itu? Iya, jadi gimana caranya biar orang-orang yang nggak bisa baca Al-Quran itu dia bisa baca. Ya minimal tahu huruf-hurufnya lah gitu. Oke. Ini nggak bisa baca ya, bukan nggak bisa lihat ya. Nggak bisa baca sama nggak bisa lihat tuh beda loh. Siap. Baik, kok dibuatnya ruang belajar, Mas? Baik. Ya, karena saya cukup prihatin dengan kondisi negara kita yang saat ini. Astagfirullah. Orang pikiran langsung roda loh. Balik dulu. Baik, ruang belajar ini dibuat, Mas? Karena saya itu banyak sekali survei, terutama anak-anak, dan kebetulan saya juga kerja di salah satu yayasan, yaitu Solo Peduli. Di Solo Peduli itu juga saya banyak sekali survei sekolah-sekolahan mengenai karakteristik sama perkembangan mutu anak gitu. Jadi kebanyakan anak-anak SD itu ada yang kelas 6 belum bisa berhitung, ada yang kelas 6 belum bisa membaca. Nah, di situ saya mulai terketuk hati saya. Itu wajar, Mas, maaf ya. Ini gimana? Ada yang kelas 6 nggak bisa baca, nggak bisa ngitung gitu. Ada yang umur 30-40 tapi nggak bisa mimpin negara juga ada. Wah, itu saya juga bingung itu gimana gantinya ya. Ini kita kasih dikat-kat ya. Ketegannya biasa deh. Jadi kan itu memang karena apa ya? Kita emang katanya pembelajaran itu selalu berjalan, tapi orangnya itu memahaminya sangat waktunya nggak sama lah. Jadinya ada yang kelas 6 nggak bisa hitung gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk membuat program ruang belajar ini kita mulai dari kelas 4, karena kita kan kepentok pandemi 3 tahun ya, hitung-hitung dari kelas 1 sampai kelas 4 kelas 3 mereka sudah mendapatkan pembelajaran via daring, yang mungkin menurut saya itu kurang maksimal dalam pembelajaran, karena anak-anak itu kan harusnya kan di masa bermain sambil belajar, tapi kalau daring itu kan mereka dipaksa untuk belajar terus gitu kan. Nah, akhirnya kita mulai memutuskan itu di kelas 4 gitu. Di kelas 4 ini kita mulai merancang anak-anak minimal ketika dia sudah selesai dari bimbel kami, dia itu sudah layak jadi anak kelas 5 begitu. Oke. Biar bisa nyusul teman-temannya yang Nah, ini Mas Irza di ruang belajar sebagai apa, Mas? Enggak, ini kebetulan Mas Irza ini adik mapala saya.
Di Mahacita IIM. Jadi nunut duduk sini gitu. Ya, enggak nunut sebenarnya. Dia ini juga kita punya program yang sama. Oh, program yang sama. Kita punya program yang sama. Programnya sama. Programnya apa, Mas? Programnya itu kita baru mau bikin. Biar Masnya yang jelasin dong. Oke. Ya, oke. Jelaskan. Ngomong aja sak-sakmu aja. Sakmu. Wis ngomong sakmu. Namanya Mas Irza gitu. Nggih, namanya Mas Irza. Dari keterkaitannya dari ruang belajar itu apa, Mas? Atau intinya penggalian dari ruang belajar apa dari gerakan jenengan? Jangan. Santai. Sekali kau tekan lagi. Keterkaitan dari ruang belajar apa? Kan penghijauan kan penghijauan tadi. Nah, itu ada di situ kan. Nah, dia lagi. Terus itu bahas. Ya ora kan di situ. Itu lagi awet ya nek ngono. Kamu ngomong wae. Pikir ada pas acara Mas. Oh iya. Kameranya murup naik batu. Lanjut. Nek aku sing apa jenenge sing kira-kira oke ahli nggon apa? Anu bahas Mas, anak yang berbakti pada orang tua. Oh, kowe guru wae, saya iki sebagai guru wae. Ojo ngapusi, Bro. Oh, iki guru tenan to. Sorry. Kok jangan ngapusi. Oh ya, ini kebetulan saya membawa salah satu guru SD. Nah, namanya kenalan sendiri, Pak. Pak. Kenalan sendiri, Mas. Nggih. Perkenalkan, nama saya Irza. Aslinya dari Indragiri Hulu, yaitu Riau. Kemudian, alhamdulillah saya tinggal sekarang di Klaten, Delanggu, mengajar di STT Mutiara Insani. Visi misi hidupnya. Visi misi hidup saya adalah bisa bermanfaat untuk orang banyak. Bisa. Jalur lihatnya lewat guru gitu ya, Mas. Iya, dari lewat guru. Keterkaitannya dengan Mas Tama dengan aksi ruang belajar itu, Mas? Ruang belajar, mungkin saya tertarik dari kegiatan Mas Tama, dari scroll IG itu mengajarkan kepada orang lain. Jadi kayak membuat orang lain bahagia lah. Itu saya senang gitu ngumpul-ngumpul seperti itu. Oke. Ini kita berhadapan para guru-guru sama orang-orang yang malah membuat sekolah ibaratnya. Walaupun dan insya Allah untuk kedepannya juga saya rencana pengen bikin sekolah. Dari dinas pendidikan saya tutup. Enggak. Ini kita membahas cara menggulingkan Nadiem Makarim. Podcast ini berbahaya. Ini di ruang belajar ada berapa volunteer, Mas? Di ruang belajar ada 3 volunteer. Yang satunya itu namanya April, dia mahasiswi UNES. Lahir di bulan April. Oh, iya. Sepertinya. Nanti saya tanyakan orangnya dulu. Terus dia jurusan bimbingan konseling, dan satu pengajarnya lagi itu namanya Ulin. Dia jurusan pendidikan bahasa Indonesia di UIN Raden Mas Said Surakarta. Surakarta Surakarta. Iya, Surakarta. Iya, Surakarta kan. Itu jadi Itu. tiap Satunya lagi saya. Okay. Saya dulu dong. Jenengan sebagai guru saya apa? Sebagai guru ilmu IPS. IPS. Ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan suka-suka. Iya, suka-suka dong. Sosial suka-suka. Itu kegiatannya rutin setiap seminggu berapa kali, Mas? Iya, karena saya banyak sharing-sharing sama teman-teman pengajar juga. Salah satunya juga Mas Irza ini. Sebenarnya kita itu karena target kita kan sebenarnya kan pengen nge-recovery mental anak ya, karena anak-anak zaman sekarang kan banyak sing minder, banyak sing nggak pede sama dia, kadang masuk sekolah aja masih unak-unuk gitu. Unak-unuk bahasa Indonesianya apa ya? Ya itulah. Dapat. Gitu. Maksudnya kita pengen nge-recovery mental. Cuma kalau kita bikin programnya bimbingan mental kan kayak sadis banget gitu kan. Kita lebih ke bimbingan belajar gitu. Jadi kita tetap nge-recovery mental anak-anak itu. Jadi gimana caranya biar anak-anak ini peduli dengan sekitar, gimana anak-anak bisa berani berekspresi lagi gitu. Karena
banyak keluhan-keluhan dari orang tua juga, anak sekarang disuruh belajar marah-marah. Sebenarnya nggak cuma sekarang sih, saya dulu juga gitu sebenarnya. Contohnya Zaman aku ya sebetulnya zaman-zaman dulu juga gitu deh gitu. Cuma katanya dengar-dengar katanya lebih parah dari zaman dulu. Kalau dulu itu kan kita kalau disuruh belajar marah itu kan masih nurut. Kalau sekarang tuh marahnya itu kayak marah sing dia itu emang marah dan nggak mau gitu. itu kok ya Mas, ada sambatan dari teman-teman developers itu yang udah punya anak. Itu kok anak sulit dijajak belajar itu kenapa ya Mas? Iya. Itu sebenarnya juga pernah saya diskusikan sama teman-teman juga kan, kenapa tuh anak-anak itu lebih nurut sama gurunya daripada orang tuanya. Padahal di 24 jam anak itu dia lebih sering sama orang tuanya. Nah, kira-kira gimana nih, Mas Indra? Kebanyakan dari orang tua mungkin kan sibuk bekerja setiap harinya seperti itu. Kemudian mungkin kurangnya kedekatan berbicara, mungkin lebih ditingkatkan lagi cara berbicara orang tua kepada anak, mungkin dengan cara kasih sayang, mungkin bisa, wahai anakku, wahai mas ini, mas fulan, silahkan bantu ibu, seperti itu mungkin bisa. Kemudian jangan sering mengucapkan kepada anak perkataan yang kurang baik, kurang enak didengar, atau sering melarang. Kalau bisa dikurangi sekali sering melarang. Kalau ada anak-anak, ada sebuah cerita kayak kalau anak kecil sering dilarang maka jadi anaknya itu kayak takutan gitu, menjadi mentalnya turun seperti itu. Ya udah dibiarkan aja, malah kalau seumpama butuh support orang tua harus didukung. Intinya juga memperbaiki hubungan sama anak. Iya, jadi nggak harus sama cuma nyuruh-nyuruh aja, ya, tapi mungkin bisa lebih diarahkan. dekat gitu ya. Oh, gitu. Saya juga sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan gitu. Kenapa kok anak-anak lebih nurut sama gurunya daripada orang tuanya? Kenapa kok anak-anak itu lebih suka belajar di luar daripada di rumah gitu? Itu baru saya ulik. Nah, saya nguliknya itu di program ruang belajar itu. Jadi kenapa sih gitu? Dan sampai sekarang saya sedikit demi sedikit ya mencari solusi untuk mereka. Gimana? Karena belajar di luar itu juga, kalau menurut saya pas kecil itu lebih enak sih Mas, Ya, daripada di rumah. menyenangkan. Mengingat-ingat juga itu di zaman dulu kalau saya belajar di sekolah lebih mudah daripada di rumah. Di rumah itu ada pelajaran unik Mas, namanya ngiling-ngiling blonjo. Oh iya. Minyak seprapat, Iya. kilo setengah, terus baru tumbar sekilo. Apa? Sampai sana Kamu- pas semua. Oh, yeah. Tahu nggak itu Mas? Iya, iya. Disuruh itu ya. Ah. Diingat-ingat tapi malah lupa di sampai tujuan. Biasanya diingat-ingat tuh malah inget ya, diingat-ingat lupa. Aneh. Kok bisa gitu ya? Diingat-ingat lupa, diingat-ingat inget. Kalau teman-teman ada yang punya anak, intinya mau gabung ke situ buat pendampingan belajar, itu harus datang kemana Mas? Oh, sekarang bisa itu apa namanya via online karena kita juga masih ngerintis ya. Tadi kita menyesuaikan dengan kapasitas ruangan dan Udah ada mobilitas. gedungnya juga Mas? Sudah, sekarang kita sudah punya sekretariat sendiri itu di Desa Mundu. Desa Mundu, Kelurahan Manyarejo, Kecamatan Plupuh, di Sragen. Nah, di teman-teman yang mau main langsung aja capcus guys. Nah, Oke. Siap. gitu. Kalau mendaftar nanti kita bisa ada link online-nya, Berarti bisa diisi dulu. Nanti Oke. kita akan carikan solusi untuk anak-anak yang mau belajar ini. Gitu. Itu lebih ke pelajaran tambahan sore gitu ya Mas? Sebenarnya itu kita lebih bermain sih sebenarnya. Untuk refreshing anak-anak sih sebenarnya. Kan karena target kita kan sebenarnya untuk merubah karakter anak. Cuma bahan kita aja pembelajaran mereka. Jadi pembelajaran mereka kita bikin fun game, kita kemas jadi seru, ya untuk reviewnya mereka aja gitu. Tapi intinya yang anak-anak yang dulunya malu buat angkat tangan, sekarang udah rebutan mau angkat tangan gitu. Yang anak-anak dulu malu untuk speak up, sekarang udah bisa untuk speak up, udah malu untuk maju, sekarang maju terus gitu. Nah, kita emang target seperti itu. Syukur-syukur nanti kalau anak-anak
bisa nanti ikut pensi baca puisi gitu, lomba matematika, lomba gambar, wah keren banget sumpah. Respon masyarakat gimana Mas kalau ada? Waduh, respon masyarakat alhamdulillah semua masyarakat di sana tuh baik-baik sekali. Saya tuh kadang sampai berkiluh sampai nggak bisa berbicara apa-apa karena kebaikan mereka. Wah, toh. Saya ruko aja dipinjemin. Ruko, mantap. Keren banget. Pokoknya ini kita ikhtiarkan Bismillah karena ini sudah difasilitasi oleh Allah, saya maksimalkan sebaik-baik mungkin. Gitu. Jarang-jarang nggak ngomong benernya loh. Setelah perjalanan itu kan mesti ada kisah-kisah unik atau tantangan juga, Mas. Ada nggak kisah unik atau tantangan? Wah keren banget. Kalau tantangan, saya kira untuk pendidikan anak mungkin Mas Irza lebih mengetahui ya. Kalau zaman sekarang juga lah. Apalagi Mas Irza kan basicnya emang guru. Kalau saya kan basicnya hukum. Seksi BB tadi. Apa kuwi? Bira-biri. Oh, oke. Lebih ini kan pengacara sih saya. Fokus nganggur pengacara. Oke. Gimana Mas Irza lagi? Tantangan apa yang dihadapin para orang tua atau para guru yang intinya mau berkomunikasi dengan baik dengan anak? Yang di antara kisah yang unik sih, mungkin bagi seorang guru laki-laki ya ketika mengajar kelas bawah, kelas 1, 2 seperti itu. Ketika mendapati anak mohon maaf BAB daerah di celana seperti itu. Kita dipaksa menjadi belum waktunya menjadi seorang ayah. Jadi kayak jadi seorang ayah seperti itu loh. Jadi ya seperti itulah kayak gitu. Dituntun iki Mas seperti ini, dilepas dulu celana dalamnya dan dimasukkan dalam kantong plastik. Habis itu kita ngambilkan baju di sekolahan, kita gantikan seperti itu. Itu ceritanya gimana ya kok bisa langsung keluar gitu ya Mas? Ini ngajar ya, nyaman sekali. Gimana ya? Aspatnya dia mungkin malu mau izin. Mungkin ya, mungkin ada juga kelas 1 ada yang malu. Malu mau izin terus nekat. Kok ada mambu-mambu, bau-bau gitu seperti. Nekat gurunya biasanya galak, mau izin di seneni ya, wah. Biasanya anak-anaknya takut gitu kan. Kayak aku disik, kayak saya dulu itu pas SD itu saya nggak berak di celana. Tapi saya sebelum berak itu saya udah kabur duluan. Jadi emang nggak ikut pelajaran itu gitu. Buat mau ke kamar mandi gitu. Oke. Tentang gadget apa juga bermasalah Mas? Tentang gadget sih ada. Tapi kalau full sekolah emang nggak boleh? Oh, kalau sekolah tingkat SD belum boleh membawa gadget. Laptop? Laptop ada malah difasilitasi dari sekolah tapi kelas atas. Kelas 4, 5, 6 difasilitasi. Untuk namanya apa ya? TIK ya? TIK ya. Komputer, tepatnya komputer. TIK ya Pak, masih lali deh. Teknologi. Aduh, oh iya. Teknologi informasi. Komunikasi. Komunikasi, iya benar. TIK. Oke. Aku pikir informasi sih, informasi. Ini program-program yang akan datang apa Mas? Untuk program-program yang akan datang di komunitas Ruang Belajar sendiri, kita habis ini akan buka open volunteer buat karena kita punya gagasan cuma kurang untuk andil yang berpikir gitu. Jadi kita ada 3 divisi. Yang pertama kita di event organizer, terus yang kedua di desain grafik, satunya itu di pendidikan. Harapannya nanti di divisi EO ini nanti kita bisa bikin event-event yang meriah di desa. Entah itu nanti kajian, entah itu book fair atau apa kita. Jadi siklus yang ada di kota yang positif-positif yang membawa kebaikan kita bisa aplikasikan di perdesaan gitu. Nah, terus yang kedua itu desain grafik karena kita juga udah masuk di era zaman semua serba digital ya, serba digital. Kita juga perlu publikasi mengenai program-program kita juga perlu publikasi tentang apa yang telah kita lakukan gitu. Jadi kita butuh desain-desain ini, desain grafik ini. Yang terakhir itu pendidikan karena saya mendapatkan permasalahan di desa itu memang rata-rata terutama di TPA ya. Di TPA itu mereka kekurangan volunteer, jadi kekurangan pengajar. Nah, itu di kota juga sama. Di Mojosongo itu emang dulu rame, sekarang volunteernya untuk ngajar semisal TPA itu juga. Nah, ya makanya sangat saya kurang. Saya kepikiran buka pendidikan ini untuk itu melengkapi guru-guru pengajar di TPA itu. Karena kalau kata
Hotman Paris. Di atas langit itu masih ada Hotman Paris. Hotman Paris. Orang hubungannya. Ya kan karena di TPA itu kan adalah siklus di mana anak-anak itu mulai mendidik karakter Islami dari kecil. Ya, harusnya pendidikan karakter dari kecil itu harus ditotalitaskan harusnya. Itu. Jadi harapannya juga untuk ketika mereka sudah beranjak dewasa, dia sudah minimal dia sudah paham tentang Islam dan dia bisa syukur-syukur bisa mengajarkan ke adik-adiknya. Gitu. Udah nggak kerasa setengah jam, tapi kerasa sih. Oh, setengah jam ya? Belum kok. Belum digas. Oh, 10 menit kas. Oh. Jadi suwe iki ya. Ini takut sih oke sing tak tok iki. Udah bahas pemerintah kan. Oke. Sebelum lanjut pertanyaan selanjutnya dan lain selanjutnya, teman-teman developer ada yang mau ngobrol dengan Mas Irza atau Mas Tama dari Ruang Belajar dan Guru SD. Sebenarnya agak marah sih, Mas. Lebih mau menghujat sih. Karena kan ngomong yang podo tuh. Karena ngomong bener kan ini jarang-jarang banget ya. Momen. Nah, Monggo dari Mas Wisnu selaku Oke, mau tanya tentang tadi yang sudah dilaksanakan. Seperti apa yang tadi diomongkan sama Mas Bilal terkait dengan menjaga tadi loh, kan sudah ini gerakan kan sudah di mana-mana sebenarnya, sudah ada yang buat sekolah, ada yang membuat rumah baca dan lain sebagainya. Nah itu kan terkendala oleh SDM tadi ya lah. Nah itu kan jadi satu masalah utama sebenarnya. Jadi permasalahan SDM. Nah, mungkin sekarang kan Mas Tama masih belum terlalu sibuk ya untuk volunteernya. Nah, nanti untuk kedepannya, misal volunteernya itu sudah ada yang mungkin nikah atau mungkin fokus kuliah, kerja dan sebagainya. Nah, itu bagaimana untuk mengatasi cara-cara seperti itu? Oke. Wah, pertanyaan sangat bagus nih. Saya suka banget nih. Saya bisa jawab. Jadi kita open volunteer setiap saat. Jadi ketika orang mau ikut langsung gaske wae gitu. Mumpung. Daftar, terus isi link, terus masuk grup. Nah, syukur-syukur dia dapat jodoh. Nah, dia anak terus melu volunteer lagi, ya gitu. anaknya ikut volunteer lagi. Nah, anaknya ikut volunteer lagi, ya gitu tadi. Bisnis. Wah, kok bisnis guys? Iya sih. Ya gitu. Jadi kita untuk mengatasi hal tersebut kita nggak takut untuk kehabisan volunteer karena pada dasarnya itu manusia itu diciptakan baik gitu. Cuma terkadang baiknya orang itu berbeda-beda. Kadang ada yang dia baik itu tapi orang lihat itu buruk. Kadang ada orang bilang baik, orang bilang itu sombong gitu. Jadi baik itu bisa dilakukan siapa aja dengan sudut pandang orang yang berbeda-beda. Saya kasih contoh lah. Orang mencuri terus kemudian dibuat donasi, dibuat hidup anak-anak yatim. Itu kan mungkin suatu hal yang buruk, ya emang buruk tenan kan lo gitu. Itu contoh yang salah. Harusnya kita itu bisnis, kita dapat untung, kita menghidupi anak-anak yatim. Itu yang benar. Nah, mau ngapa Mas lali. Oh, sip lihat nih. Contoh. Oh ya, contoh. Orang baik itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tergantung siapa yang lihat gitu. Contohnya. Nah, contohnya saya tuh Pakai Jawa saja Bang. Iya, saya dulu itu sempat bagi-bagi sembako. Itu kan kalau orang-orang lihat itu kan baik ya. Tapi di satu sisi lain orang itu melihat buruk. Kok bisa? Karena saya bagi-bagi sembakonya itu di kala PPKM dulu tuh. PPKM karena dulu kan pasar pada ditutup, terus rumah-rumah warga terkena limbah udara. Nah, terus kemudian mereka untuk segi perekonomian mereka banyak yang macet dan lain-lain. Akhirnya kita ikut andil untuk membagi sembako
Itu kita niatnya itu niat baik. Tapi di sisi lain juga orang-orang itu melihatnya ada siklus yang buruk karena tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku karena waktu PPKM gitu. Oke. Jadi takutnya sembakonya itu bawa corona gitu ya. Kitanya yang nggak boleh. Harusnya itu kitanya itu apa namanya nyerahkan ke pihak berwenang waktu gitu. Tapi warga sana tuh nggak suka kalau ada pihak berwenang yang datang ke situ gitu. Itu salah satu contoh kecil. Pesan untuk para pelopors Mas. Dengan kan berarti pelopor dari ruang belajar karena sama gurunya kan pendidikan ininya. Dari Mas Irza ada kesan nggak untuk ininya untuk closing statement buat teman-teman pelopors? Pesannya adalah jangan berhenti jadi wong apik. Dermawan. Tekas mantan. Oke. Mas Tama, Kalau closing statement. saya untuk closing statementnya saya mempunyai sedikit pesan. Itu berjalanlah terlebih dahulu walaupun kamu tahu di hadapanmu itu banyak batu karang. Ya, siapa tahu kita sampai duluan gitu. Keren sekali. Terima kasih teman-teman Mas dari Mas Irza, Mas Guru sama Mas Tama dari ruang belajar. Intinya moga semakin bermanfaat lagi gerakan kita, semakin tambah maju, tambah berkah lagi lah. Amin. Terima kasih sudah datang di podcast kami. Oke. Terima kasih.